Ya, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini aktivitas kita hari ini menghadiri undangan kualifikasi dari kawan-kawan penyidik cyber terkait dengan dugaan video dewasa yang dilakukan seorang artis public figure yaitu inisial RK. Tadi kita di BAP sebagai pelapor ada 20 pertanyaan terkait dengan seputaran video yang kita ketahui. Dan tentu tadi kita juga sudah menyampaikan alat buktinya. Dari 20 pertanyaan itu salah satunya adalah terkait dengan nama situs, kemudian nama terlapor yang diduga kuat yang sebagai peran video tersebut, kemudian juga terkait dengan peristiwa tentang kejadian. Itu sudah kita sampaikan, ada 20 pertanyaan dan sudah kita selesaikan tadi dari jam 1 siang ya. Nah, maka dari itu selanjutnya setelah ini akan pemanggilan saksi. Minggu ini saksi 2 orang saksi, kemudian setelah itu sita barang bukti, kemudian setelah itu baru nanti dipanggillah terduga terlapor. Setelah itu nanti mereka akan gelar perkara dan menentukan siapa tersangkanya atau tidak ada tersangkanya. Maka nanti yang diproses, maka kita terus kawal sampai hari ini. Kemudian yang kedua terkait dengan alat bukti, tentu nanti tadi kita sudah menyerahkan flash disk. Di dalam flash disk itu ada 2 video yang berdurasi 1 menit 58 detik dan 10 menit 52 detik. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan bukti screenshot gambar yang sudah kita cetak, sudah kita print. Kemudian berikutnya ada 2 situs link terkait dengan yang menyebarluaskan video dan juga ada 1 akun Twitter yang kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik. Jadi ada 2 akun, 1 akun Twitter dan 2 link website yang menyebarluaskan. Nah, di dalam video tersebut, di dalam link tersebut tidak hanya ada video RK, tapi juga ada video-video yang lain. Nah, maka dari itu terkait dengan pasal 6, pasal 9 Undang-Undang Pornografi yang membiayai pembuatan konten video, maka akan ditelusuri. Karena dari beberapa video itu bukan hanya RK aja yang di dalam, tapi banyak video-video yang lain. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang mendistribusikan atau yang membuat video konten itu yang diduga kuat adalah RK bersama orang lain dan juga RK dengan sendirinya dia, maka itu akan diklarifikasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan yang mentransmisikan atau yang menyebarluaskan, itu juga diproses terkait dengan akunnya Twitter maupun terkait dengan link website yang kita sampaikan tadi, gitu ya. Bang, patut diduga itu dibuat dengan sengaja atau tanpa? Ya, kalau kita perhatikan, maka sebelum kemarin kita sampaikan, sebelum kita membuat laporan polisi, kita sempat diskusi ya dengan kawan-kawan ahli IT, apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah kealpaan. Maka diduga kuat ini adalah unsur kesengajaan, karena di dalam video itu dengan jelas dia secara sadar dengan sendirinya membuat video untuk konsumsi, apakah itu konsumsi pribadi ataukah disebarluaskan. Kalaupun itu untuk konsumsi pribadi, paling tentu kan ini dilarang, karena perbuatan itu perbuatan yang di luar nikah yang paling tentu akan dilarang. Nah, maka dari itu apalagi dia tersebar, maka dari itu memang kenanya yang mentransmisikan atau yang menyebarluaskan. Kalau terkait dengan yang membuat video, itu terkait dengan yang mendistribusikan. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mendorong dan mendukung kawan-kawan penyidik untuk memproses penegakan hukum yang adil dan transparansi. Karena bagaimanapun juga ada 3 objek yang kita sampaikan. Pertama, yang membuat video, kemudian yang menyebarluaskan video, dan yang ketiga yang membiayai video. Maka dari itu dikenakan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2028. Di dalam itu kan tadi katanya bukan cuma videonya RK, itu berarti yang lain itu termasuk ada public figure lain atau ada? Sejauh informasi yang kita dapatkan di dalam flash disk itu, barang tentu itu ada beberapa video dan juga di dalam web linknya juga ada beberapa video. Nah, kebetulan video RK itu ada di link tersebut. Maka dari itu maka penyidik mencoba untuk mengembangkan perkara ini. Barangkali ada yang membiayai karena relasi dengan yang diduga membuat film film yang dewasa yang kemarin. Maka dari itu mau dikaitkan ke sana. Barangkali link ini merupakan jasa penerimaan untuk menyebarluaskan video.
Di samping ada videonya RK, juga ada video yang lain. Maka saya bilang tadi, saya sampaikan kawan-kawan penyidik harus transparansi dan juga harus ada rasa keadilan biar ini bisa diproses segamblang-gamblangnya, dan kami mendorong dan mendukung itu. Jangan sampai persepsi masyarakat nanti tumpang tindih. Maka penting kita mendorong dan mendukung, dan ini menurut kami sudah cukup progresnya cukup cepat ya. Baru kita lapor sudah kita dimintai BAP, kemudian nanti saksi kita besok atau lusa. Nah berikutnya nanti sikap barang bukti dan seterusnya akan proses lanjut gitu. Bang, tapi kalau melihat dari ini kan sebetulnya si RK ini sebelumnya juga kan udah ada video asusila juga gitu. Nah ini juga ada lagi gitu. Apakah menurut abang sendiri emang ada apa ya semacam ya unsur kesengajaan, dan itu kayak itu yang salah satu pertimbangan ya. Jadi salah satu pertimbangan kita membuat laporan polisi itu kan pada 4 bulan yang lalu ya, yang berdurasi 42 detik, itu kan sudah kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim terkait dengan laporan yang viral itu yang meresahkan masyarakat. Kemudian nggak taunya setelah beberapa bulan berikutnya muncul lagi berita yang video yang sama yang diduga kuat dilakukan oleh dia. Maka dari itu ya, maka sebelum kita membuat laporan polisi kan kita koordinasi, konsultasi sama kawan-kawan IT yang menyatakan bahwa ini ada unsur kesengajaannya, karena di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu barang siapa dengan sengaja ya. Maka dari itu patut diduga buat video yang dia buat dengan sengaja. Tapi terkait dengan penyebarluasan apakah itu disengaja atau tidak, karena di dalam undang-undang itu kan unsurnya mendistribusikan dan ya, dia bukan atau, dan mentransmisikan, artinya yang membuat dan yang menyebarluaskan. Kalau RK tidak kena terkait dengan menyebarluaskan, tapi dia kena terkait dengan membuat konten video. Maka dari itu 3 objek ini yang harus kita dorong kawan-kawan penyidik untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan, yang membuat, yang menyebar, dan yang membiayai. Maka memang penting untuk dilakukan konstruksi peristiwa pidana yang jelas dari hulu ke hilir biar peristiwa ini tidak terulang kembali dan perbuatan sama tidak terjadi lagi. Bang, tapi